Dalam pendakian kali ini membawa kami kembali untuk menjelajahi keindahan alam di kawasan Sentul, tepatnya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Kali ini kami akan mengeksplor sebuah puncak yang tak kalah menantang, yaitu Puncak Silala. Jalur yang kami pilih adalah jalur Lewi Pengaduan, jalur yang belakangan ini baru mulai dikenal dan dibuka untuk pendakian, di mana setiap langkah membawa cerita dan setiap tanjakan menyimpan kejutan. Inilah kisah perjalanan kami menuju Puncak Silala, bagian 21 dari ekspedisi Gunung Bogor. Oke, mantap. Hari ini, hari Minggu, seperti biasa kita akan melanjutkan sebuah perjalanan untuk ekspedisi Gunung Bogor yang ke-21. Nah, sebetulnya kali ini tujuan kita pengen ke Puncak Silala. Puncak Silala ini mempunyai ketinggian sekitar 770 mdpl. Nah, untuk jalurnya, gue melalui jalur trekking dari Lewi Pengaduan. Ternyata di situ ada jalur trekking yang baru. Jadi kita bisa bilang jalur trekking ini adalah jalur yang baru dibuka oleh wisata Lewi Pengaduan. Jadi Lewi Pengaduan itu adalah sebuah wisata seperti aliran sungai. Kayaknya sih ada air terjunnya ya. Tadi di gambar gue lihat sih seperti itu. Karena gue juga belum ke sana. Ya. Oke, sekarang kita jam 12 pas melakukan pendakian buat ke Puncak Silala. Dan gue juga belum tahu sih tujuannya dari sini. Mungkin nanti di depan kita bisa nemuin sebuah plang yang menandakan kalau misalkan puncak-puncak berikutnya itu arahnya kemana gitu. Karena tadi di depan plangnya itu bisa ke Panisan, bisa ke Cisadon, dan bisa ke puncak berikutnya. Mantap, sekarang kita lanjut dulu buat nelusurin jalur baru dari Lewi Pengaduan. Pendakian ini dimulai pada tanggal 18 Agustus, tepat sehari setelah Indonesia merayakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena sudah cukup terlalu lama tidak mengunggah video. Beberapa bulan terakhir, saya harus fokus pada beberapa urusan penting yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Di pertengahan perjalanan, sekitar jalan 20 menit. Jadi tadi kita beberapa kali itu melewati jalur yang vegetasinya lumayan terbuka. Dan sekarang kembali lagi bertemu dengan vegetasi yang lumayan cukup tertutup lagi. Di sini kita sudah disambut dengan beberapa suara kicauan hewan-hewan yang ada di sini. Sekarang sudah memasuki jalur yang benar-benar sepertinya kita akan nanjak terus. Karena memang setahu gua yang gua lihat dan gua baca juga sih di beberapa sosial media, jalur lewat sini tuh memang dia langsung begitu nanjak dan lumayan cukup jauh juga. Nah, kalau misalkan ke Curug Cibingbin lewat bawah balik lagi bisa. Oh, kalau lewat atas ini muter ya? Jadi tadi kalau misalkan yang di bawah pertigaan saya ambil ke kanan untuk turun ke bawah. Jadi kita sudah lumayan cukup sekali jauh perjalanan sampai tadi di pertengahan buat ke Panisan. Jadi kita ambil opsi buat balik lagi karena sangat jauh sekali. Sekitar 2 jam dan panas. Sekarang kita santai-santai dulu di warung Abah Doni. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kami baru menyadari bahwa kami telah salah dalam memilih jalur pendakian. Sebenarnya kami bisa saja terus melanjutkan perjalanan di jalur yang sudah kami pilih, tetapi itu akan sangat memutar dan memakan waktu yang jauh lebih lama. Alhamdulillahnya kami mendapatkan informasi untuk ke Puncak Silala dengan jarak tempuh yang relatif cepat. Setelah itu kami memutuskan untuk turun kembali dan menemukan sebuah pertigaan yang mengarahkan kami menuju Curug Cibingbin. Nah, jadi kita salah ambil jalur. Sebetulnya bisa sih lewat sini juga. Jadi jalur yang gua ambil ini kita harus melewati Bukit Panisan dulu, ya kan? Setelah tadi dipikir-pikir di sana berunding sama yang lain, kayaknya kita ke Panisan udah beberapa kali kan. Sebelumnya juga kemarin pas ke Gunung Pancar kita udah ke Panisan juga gitu. Masa ya sekarang kita harus ke Panisan lagi? Dan ternyata tadi gue ngobrol sama salah satu Abah Doni, penjaga warung yang ada di trek jalur sini. Itu katanya lewat Cibingbin kayaknya sih bisa. Dan dilihat dari maps juga, dari Curug Cibingbin itu deket buat ke Puncak Silala. Jadi ya kita turun lagi kembali ke bawah. Sampai bertemu nanti ada sebuah pertigaan yang awal tadi di bawah itu. Nah dari situ infonya kita ambil jalur yang ke bawah, turun ke kanan buat arah yang ke Curug Cibingbin. Nah dari situ ya gue juga belum tahu sih nanti di sana bisa ke Silala atau enggak. Seharusnya sih bisa ya. Oke lah, kita coba aja dulu. Nah, jadi kita kembali lagi
ke tempat semula. Ini dia pertigaannya. Jadi kalau misalkan kita ambil yang arah lurus ke sana, itu jalan untuk kita pulang. Ini kita ambil ke sini, itu untuk pulang. Dan tadi kita habis dari jalur yang ke kiri. Dan infonya kalau mau ke Curug Cibingbin, kita ambil yang trek ke arah kanan sini nih. Kita coba dulu deh sebentar. Soalnya sekarang juga masih jam 2 sih, jadi kita masih punya banyak waktu. Setibanya kami di pertigaan jalur yang mengarahkan untuk ke Curug Cibingbin, di sini kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Puncak Silala. Walaupun masih dengan petunjuk arah yang sangat minim, tetapi dengan tekad dan semangat yang membara, kami masih terus berjalan untuk menemukan Puncak Silala. Tadi setelah nyasar ya, bukan nyasar sih, sebetulnya salah jalan, salah ambil jalur. Tadi karena kita nanya sama salah satu warga lokal yang menunjukkan bahwa kalau misalnya kita mau ke Puncak Silala itu, jalurnya ngambil yang ke arah kiri dari pertigaan. Ternyata bisa sih sebetulnya lewat situ, cuma kita terlalu muter banget, jadi kita harus lewatin sebuah bukit Panisan dulu. Itu jaraknya sangat lumayan jauh, karena dari situ buat ke Panisan aja sekitar 2 km. 2 km saja kalau misalkan kita jarak tempuh ya, itu mungkin bisa memakan waktu sekitar 1 jam dengan jalan yang terus, istirahat santai paling. Nah dari Panisan itu buat ke Silalanya kita masih trekking lagi sekitar 2 kilometeran juga kalau nggak salah. Jadi lumayan cukup sangat panjang perjalanan kalau misalkan kita lewat jalur sana. Jadi alhasil kita balik lagi ke tempat semula pertigaan. Dari situlah kita ambil yang ke arah Curug Cibingbin. Nah, terus tadi sampai kita bertemu di warung di bawah di situ. Ternyata bener, memang ini jalurnya. Dan di sini kita bertemu lagi sama pertigaan. Tapi di sini jalurnya itu sudah diaspal. Sepertinya kita lewat sini juga naik motor bisa ya. Di sini petunjuknya, kalau untuk di jalur sini ya, sangat-sangat masih jarang sekali petunjuk untuk kita menempuh ke puncak mananya. Tapi di sini terdapat sebuah plang yang menunjukkan kalau misalkan kita mau ke Curug Cibingbin. Di sini ada pertigaan, kita ambil ke kanan. Dan di sini juga terdapat sebuah bacaan arah Lewi Are. Jadi kalau misalkan ke Lewi Are, kita ambil trek yang lurus. Sepertinya kalau misalkan kita mau ke Silala, kita harus ke Cibingbin dulu. Jadi kita akan lanjut dulu ke Cibingbin. Salah satu pos untuk kita melanjutkan perjalanan buat ke Puncak Silala. Jadi selain ke Puncak Silala juga kita bisa Puncak Bukit Daulong, terus Gunung Geger, terus kalau misalkan kita mau lanjut ke Curug Bidadari, kita nanti ambil jalur dari warung sana, kita ambil yang lurus. Dan kalau misalkan ke Gunung Ciung juga lewat jalur Puncak Silala atau Daulong atau Gunung Geger itu juga bisa. Sekarang sudah jam 15.30, berarti kita dari warung, dari pertigaan yang tadi itu sudah jalan sekitar 40 menit. Dan sekarang kita sudah sampai di pos 2. Nah, pos 2 ini diberi nama Tanjakan Aki-Aki. Dan di sini kita tadi istirahat dulu sekitar 10 menit, karena tadi sepanjang perjalanan sangat panas, dikarenakan memang vegetasinya di sana itu sangat terbuka sekali. Ya, dan sekarang alhamdulillah kita sudah menemukan jalur yang vegetasinya itu sudah lumayan cukup rapat. Jadi lumayan cukup adem untuk kita. Nah, dan di sini terdapat sebuah plang. Jadi kalau misalkan kita mau ke Bukit Daulong, ke Gunung Batu, itu jaraknya sekitar 2 km. Jadi jalur dari Lewi Pangaduan ya. Jalur Lewi Pangaduan ini, atau bisa dibilang tadi kan di sana plangnya itu trekking jalur neo. Jadi bisa dibilang jalurnya itu masih jalur baru. Dan dari situ kita bisa tembus ke Bukit Daulong, bisa tembus ke Gunung Batu. Karena memang tujuan kita pengen ke Puncak Silala, jadi kita harus masih menempuh sekitar 1 km lagi dari pos 2 ini, dari pos 2 Tanjakan Aki-Aki. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut ke Puncak Silala dari pos 2 Aki-Aki. Setelah melewati jalur pendakian yang lumayan cukup terbuka dengan cahaya sinar matahari yang begitu panas, kami akhirnya memasuki hutan rimba dengan vegetasi yang semakin rapat dan lebat. Suasana semakin terasa alami dengan pepohonan tinggi yang saling bersaing meraih sinar matahari. Di tengah perjalanan kami berhasil melewati pos 2 yang menjadi tanda bahwa Puncak Silala sudah semakin dekat. Hari ini seperti kita mengelilingi sekitar 3 bukit atau 4 bukit. Karena tadi pas di awal kita sudah salah mengambil jalur. Awalnya kita sudah sangat percaya sekali dengan warga lokal
Dia mengatakan bahwa ke puncak Silala kita harus mengambil jalur yang ke arah kiri, dan kita mengikutinya. Ternyata setelah kita telusuri, bertemulah dengan salah satu warung, yaitu Abah Doni. Nah, pas Abah Doni mengatakan kalau misalkan kita mau ke Silala lewat jalur yang pertama kita lalui, itu kita sangat-sangat mutar sekali. Mungkin kita bisa memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan, karena kita harus melewati salah satu bukit Panisan. Dan akhirnya setelah kita melihat cuaca yang sangat panas, kita memutuskan buat turun lagi kembali ke bawah. Dan kita penasaran dengan salah satu jalur yang di pertigaan tadi ke arah Curug Cibingbin. Akhirnya kita memutuskan buat ambil arah yang ke arah Curug Cibingbin. Dan alhasil ternyata itulah jalur yang benar untuk mengantarkan kita ke puncak Silala. Dan sekarang kita sudah di pertengahan perjalanan. Dari pos 2 tanjakan Aki-Aki, kita harus menempuh perjalanan sekitar 1 km buat sampai di sana. Semoga kita berdoa di puncak Silala terdapat warung, karena stok air kita sudah menipis. Ya, walaupun tidak ada warung, mungkin si jaket biru bisa menggali tanah di area sana, bisa mengeluarkan mata air seperti di film-film, tancepin pedang keluar mata air. Begitu, mantap. Kita sudah sampai di pos 3. Nah, pos 3 ini dinamain tanjakan Adam Hawa. Entah kenapa dinamain Adam dan Hawa. Mungkin ini adalah sebuah jalur yang pertama kali ditemukan oleh seorang wanita dan pria. Mungkin, nggak tahu juga. Gokil. Dari bawah benar-benar kita langsung dikasih full nanjak pol. Dan yang menguras tenaga kita hari ini adalah panas matahari yang langsung menyorot ke kita di bawah ya. Kalau sudah memasuki ketinggian sekitar 500 meter, kita sudah aman. Tanjakan Silala membuat tenaga gue habis sekali. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di puncak Silala ini. Menggapai puncak Silala sangatlah tidak mudah. Oke. Mantap, ekspedisi Gunung Bogor 21. Gokil, jaket biru Kang Ojek. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya kami tiba di puncak Silala dengan ketinggian 770 mdpl. Sebuah pencapaian luar biasa yang kami raih setelah melewati berbagai rintangan. Mulai dari salah dalam memilih jalur, menghadapi teriknya sinar matahari yang membakar, hingga kehabisan air di tengah perjalanan. Namun setiap kesulitan yang kami hadapi justru semakin memperkaya petualangan ini. Kami menyadari itulah bagian dari perjalanan yang tak ternilai. Sekarang kita sudah sampai di puncak Silala. Jadi tadi menempuh perjalanan dari pertigaan kita salah jalur. Itu sampai di sini sekitar 1,5 jam, karena memang kita jalannya itu jalan-jalan santai. Sekitar 20 menit itu jalurnya bener-bener vegetasinya itu sangat terbuka, membuat kita kepanasan dan kewalahan. Di sanalah energi kita sangat terkuras. Jadi dari sana baru kita menemukan sebuah jalur yang benar-benar vegetasi sudah tertutup lagi dan menambah semangat kita. Tapi di sini sayang sekali air kita sudah kehabisan air. Alhamdulillah ekspedisi Gunung Bogor sudah selesai, puncak Silala dengan ketinggian 770 mdpl. Ini adalah sebuah ekspedisi Gunung Bogor bagian yang ke-21. Mantap. Habis ini kita bakal turun karena tadi kita di sini sudah istirahat sekitar 15 menit dan sekarang sudah jam 4 sore. Sudah cukup sore, jadi kita harus turun ke bawah. Karena mungkin kalau misalkan turun, kalau jalan cepat mungkin kita bisa sampai di tempat parkir itu 30 menit lah dari sini. Oke, mantap. Ekspedisi Gunung Bogor bagian 21. Terima kasih Puncak Silala atas perjalanan yang penuh dengan pembelajaran dan pengalaman. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut serta dalam pendakian kali ini. Semoga kita bisa terus mengeksplorasi keindahan alam, menghadapi berbagai rintangan dan mendapatkan pengalaman baru di setiap puncak yang akan kita tuju. Ekspedisi Gunung Bogor ini akan terus berjalan hingga akhirnya kami berdiri di atas puncak terakhir yang menjadi tujuan kami. Meskipun puncak Silala tidak terlalu begitu tinggi, tetapi puncak ini mengajarkan kami satu hal yang sangat penting, yaitu untuk tidak pernah meremehkan ketinggian sebuah gunung tersebut.
Inilah bagian 21 dari ekspedisi Gunung Bogor, Puncak Silala.